Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel VNR Movie. Seperti biasa masih bersama saya Bang Jo. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Oke, tanpa berlama-lama, yang suka sama channel VNR Movie silakan untuk di subscribe dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta apa yang diceritakan semoga segera disemogakan. Amin ya robbal alamin. Film dimulai dengan seorang pria bernama Dan yang sedang memberikan foto bayi kepada rekan sebelahnya bernama Smith. Dan ingin Smith menjadi ayah baptis dari anaknya. Pada awalnya Smith masih belum mengerti hingga akhirnya ia tersenyum 5 jari. Begitupun dengan dua prajurit yang duduk di belakang mereka. Smith sangat senang mendengar kabar bahagia dari rekan kerjanya itu. Sehingga ia dengan excited memberikan ponselnya pada rekannya yang duduk di belakang untuk merekam betapa ia bahagia akan dipanggil uncle oleh bayi perempuan cantik yang ada di dalam foto itu. Lalu tiba-tiba saja serangan mendadak itu membuat telinga Smith berdengung sehingga ia terduduk di tanah. Sementara 3 prajurit lainnya mulai membalas tembakan-tembakan dari musuh. Beberapa saat kemudian, Dan yang baru saja menjadi ayah itu berusaha memapa Smith untuk mencari tempat aman. Namun baru saja melangkah, tiba-tiba tembakan mendarat tepat di belakang tubuh mereka. Tahun kemudian, Dan sedang melakukan panggilan video call dengan anaknya yang bernama Eden. Terlihat jika anaknya sedang mengunjungi pemakaman istrinya. Eden pergi ke pemakaman ibunya bersama pamannya yang bernama Todd. Eden merasa jika ia masih belum terbiasa hidup tanpa sosok ibunya. Eden juga bertanya kapan Dan akan pulang. Dan berkata jika ia hanya perlu menyelesaikan pekerjaannya, lalu akan kembali dengan cepat tanpa Eden menyadarinya. Dan berjanji pada anaknya jika ia sudah pulang nanti mereka akan memiliki banyak waktu untuk bersama. Tak lama kemudian Paman Rose datang menjemput Eden dan Todd untuk pulang. Dan segera menghampiri Paman Rose sementara Dan berbincang dengan Todd. Dan tidak mengira jika anaknya tumbuh besar begitu cepat. Setelah kontrak pekerjaannya menjadi super truk selesai, ia akan memiliki banyak waktu dengan anaknya. Dan akan segera di posisi di mana ia bisa menafkahi anaknya menggunakan uangnya sendiri. Sehingga ia berjanji akan membayar dan mengganti semua biaya yang digunakan oleh Todd dan pasangannya untuk menafkahi anaknya selama ini. Malam harinya, Todd dan Rose mengadakan pesta perayaan tahun baru di rumah mereka. Sehingga membuat rumah itu dipenuhi oleh banyak orang. Lalu Smith mendatangi rumah Todd dan Rose. Ia berencana menemui Eden. Ia benar-benar sudah menganggap anak dari rekannya itu seperti anak kandungnya sendiri. Terlihat dari bagaimana ia sangat merasa senang setelah Eden menghampiri dirinya. Kemudian Smith memberikan gelang couple untuk Eden. Eden dan Smith berbicara menggunakan bahasa isyarat karena pendengaran Smith bermasalah karena kejadian 8 tahun yang lalu. Not. You like Tak lama, Rose meminta agar Eden pergi menemui teman-teman yang lain karena ia ingin berbicara dengan Smith. Setelah Eden pergi, Rose melarang Smith memberikan hadiah setiap kali bertemu dengan Eden. Smith tidak tahu alasan mengapa Rose selalu tak suka jika ia menemui Eden, padahal Eden adalah anak baptisnya. Todd yang melihat Smith dan Rose bertengkar pun segera menghampiri mereka dan melarainya. Sedangkan Rose terus meminta agar Smith segera meninggalkan rumahnya. Akhirnya Smith memutuskan untuk pergi dari sana. Ia enggan menimbulkan keributan. your husband doesn't want this guy in his house. So Saat melihat Smith pergi, Todd berusaha menahan Smith agar tetap tinggal. Namun Smith memilih pergi karena kesal dengan Rose. Setelah tamu-tamu yang hadir telah pulang ke rumah masing-masing, lalu Todd menghampiri Eden di dalam kamarnya sambil membawa roti yang biasa dimakan oleh Eden sebelum tidur. Sedang asing mendengarkan Eden bercerita, ia dikagetkan dengan seorang pria yang diam-diam memasuki kamar itu melalui jendela yang terbuka.
Saat ia akan menghampiri pria itu, tiba-tiba saja ia dipukul menggunakan sesuatu sehingga jatuh pingsan. Kemudian penyusup misterius itu dengan cepat membawa Eden pergi dari sana. Sementara detektif ini baru saja mendapatkan telepon yang memintanya untuk datang ke sebuah alamat. Sampainya di sana, detektif ini disambut oleh kapten. Sang kapten menjelaskan bahwa kasus kali ini tentang orang yang bertopeng, pemukulan, dan juga darah, hingga membuat keadaan di sana sangat kacau. Di dalam rumah, kapten mengenalkan detektif ini dengan seorang polisi bernama Tank. Tank langsung mengarahkan detektif ini ke lantai atas. Menurut penjelasan Tank, pemilik rumah itu adalah Todd dan Rose Meissner. Mereka adalah pasangan gay. Keduanya ada di rumah saat penyerangan itu terjadi, termasuk keponakan mereka, Eden, yang dibawa kabur oleh penyusup bertopeng. Penyusup itu masuk melalui kamar Eden yang ada di lantai bawah, kemudian masuk ke dalam kamar yang ada di lantai atas. Perawat membawa pasangan itu ke Saint Joseph 15 menit yang lalu. Karena salah satu dari mereka dalam kondisi kritis sejauh ini, hanya itu info yang mereka dapatkan. Namun Kapten sudah memerintahkan unit 2, yaitu Opsir Enriquez, untuk meminta pernyataan dari para tetangga. Lalu detektif ini meminta agar timnya melakukan pencarian di seluruh kediaman, tempat persinggahan, pom bensin, dan tempat lainnya. Ia berpikir jika penyusup bertopeng itu kemungkinan kabur dengan berjalan kaki, dan sudah dalam pelarian sekitar 30 menit yang lalu. Tak lama Tank masuk ke dalam mobilnya. Detektif ini memiliki rencana untuk menyebarkan foto Eden. Ia juga akan menghubungi orang tua Eden. Di sisi lain, saat ini Dan sedang ada di tempat kerjanya. Ia dan teman kerjanya masih menyiapkan beberapa hal sebelum berangkat malam ini. Lalu seorang pria bernama Scott memanggil Dan serta menyampaikan bahwa alasan mereka sudah menghubungi Dan beberapa kali, namun Dan tak kunjung mengangkatnya. Mereka menyampaikan pada Scott bahwa ada situasi darurat yang terjadi pada saudara ipar Dan, sehingga Dan harus pulang saat itu juga. Lalu Scott menawarkan bantuan untuk mengantar Dan ke bandara. Detektif ini meminta keterangan pada Todd yang keadaan sudah jauh lebih baik. Todd menjelaskan jika saat itu kejadian begitu cepat karena penyusup bertopeng itu masuk secara mendadak, lalu menodongkan senjata kepadanya, lalu menarik Eden. Todd tidak mencurigai siapapun karena selama ini mereka sangat jarang berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan yang Todd kenal hanya keluarga dan rekan bisnis Rose saja. Dia dan Rose bahkan tidak memiliki musuh atau tidak pernah mencari masalah dengan siapapun. Tak berselang lama, Dan telah sampai dan segera bertanya keberadaan anaknya. Detektif ini yang memimpin investigasi segera mengenalkan dirinya pada Dan. Todd menjelaskan pada Dan kejadian yang telah terjadi, yang mengakibatkan Eden hilang serta Rose dalam keadaan koma. Detektif ini merasa jika penyusup itu menculik Eden, dia dan timnya sudah mendapatkan beberapa petunjuk. My daughter is missing, detective. What is it We're doing everything that we can. Please, let me do my job. Detektif ini juga sudah mengirim tim pencarian untuk Eden dan mendirikan titik pemeriksaan di beberapa area. Harinya Todd pulang ke rumahnya bersama Dan. Kata polisi dan detektif, Todd sudah bisa menempati rumahnya malam ini, tapi Todd merasa ia sudah tidak bisa tinggal di sana lagi. Kemudian seorang pria bernama Raymond menghampiri Dan dan Todd. Ia mengenalkan seorang pria bernama Harry. Beberapa anggotanya melihat postingan Dan di media sosial sehingga mereka ingin membantunya. Mereka ada sekitar 19 orang. Todd segera memberikan foto terbaru Eden pada Raymond. Get these out, make sure everyone gets one. Got it. Anggota Raymond sudah mengamankan sisi timur dan barat. Raymond juga mengajak Dan untuk ikut mereka mengamankan sisi utara dan selatan. Di sisi lain, detektif ini mulai melakukan penyelidikan terhadap tetangga Todd dan Rose. Selain itu, detektif ini juga berusaha menyelidiki rekan kerja Rose. Insomnia. Lalu saat ia melihat pria bernama Edward Lewis, detektif ini memutuskan untuk mengunjungi kantornya. Namun sampainya di sana ternyata Lewis sedang tidak ada di kantornya. Is there anything else I can help you with? Have a good day. Dan
Sedangkan Dan saat ini sedang menempelkan foto selebaran anaknya di seluruh jalan yang dia lewati. Ia juga berusaha bertanya pada orang-orang sambil menunjukkan foto anaknya. Begitupun dengan Harry dan Raymond. Dan mendatangi kamar anaknya yang ada di rumah Todd dan Rose. Ia menangis di sana sambil terus melihat foto Eden. Dan benar-benar merasa kehilangan anaknya dan menyesal karena tidak bisa selalu berada di samping anaknya. Dua orang wanita menghampiri Tank dan detektif ini. Mereka mengetahui siapa pelaku penculikan anak perempuan yang sedang dicari. Salah satu wanita itu menjelaskan bahwa saat malam sebelum penyusupan itu terjadi, ada seorang pria mesum di bar yang berusaha melecehkannya di dalam gang. Lalu pria mesum itu bertanya tentang anak kecil yang mungkin bisa ia cumbu. Kemudian pria mesum tersebut pergi menuju ke rumah orang kaya yang semalam kehilangan anak kecil. Ted menjelaskan jika pria itu blasteran Afrika Amerika dan mungkin berumur sekitar 30 tahunan menggunakan jaket hitam. Akhirnya detektif ini menghampiri pemilik bar untuk menanyakan tentang pria yang dijelaskan oleh wanita tadi. Invitation last night with one of your customers. Young black. Namun pemilik bar itu enggan mengatakan pada detektif ini. Tapi kemudian pemilik bar menjelaskan bahwa pria yang bertengkar dengan dua wanita itu bernama Smith. Dia adalah bajingan malang yang tuli. Smith datang ke bar setiap malam untuk minum hingga tak sadarkan diri tanpa membayar sepeser pun. Setelah mendapatkan sedikit info, detektif ini segera pergi mengunjungi tempat tinggal Smith. Sampainya di sana, detektif ini berusaha menyalakan lampu rumah Smith yang gelap. Namun ternyata Smith tidak membayar tagihan lampu selama 3 bulan dan sudah menunggak uang pembayaran sewa rumah itu selama 6 bulan. Pemilik rumah akan memberikan surat pengusiran pada Smith meskipun sebenarnya ia tidak ingin melakukan itu pada seorang yang mengabdi pada negara. Detektif ini berusaha mencari informasi tentang Smith pada pemilik rumah tersebut. Namun sayangnya tak banyak yang diketahui oleh pemilik rumah itu. Bahkan pemilik rumah merasa jika Smith tidak memiliki keluarga ataupun sahabat. Karena selama ini tak pernah ada satupun yang berkunjung menemui Smith. Saat detektif ini sedang membawa sesuatu yang aneh di tempat sampah, ia dibuat terkejut dengan keadaan Smith. Saat ada orang lain di dalam rumahnya, Smith bergegas berlari keluar. Detektif ini yang melihat itu langsung mengeluarkan pistolnya dan mengejar Smith. Detektif ini terus berlari mengejar Smith hingga akhirnya mereka memasuki sebuah bar club. Karena kesusahan mencari Smith di tengah-tengah kerumunan banyak orang dan musik yang menggelegar, akhirnya detektif ini menembakkan pistolnya ke arah atas. Membuat semua orang yang ada di sana berteriak ketakutan dan pergi meninggalkan bar satu persatu. Detektif ini langsung menodongkan pistolnya ke arah Smith. Dia memerintahkan agar Smith terus mengangkat tangannya dan jangan bergerak. Saat badan detektif ini tersenggol oleh seseorang, Smith menggunakan kesempatan itu untuk menangkap tangan detektif ini dan berusaha mengurungkan badan detektif ini. Detektif ini berusaha melawan dan melepaskan dirinya sampai akhirnya ia berhasil menyingkirkan Smith. Berhasil mendapatkan Smith, ia segera membawa pria itu ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Smith menjelaskan bahwa malam itu ia meninggalkan bar lewat salah satu gang. Tapi dua wanita yang bertengkar dengannya mengikuti Smith keluar. Dua wanita itu menghampiri Smith bersama seorang pria. Mereka mengeroyoknya namun Smith berhasil melawan. You were doing with my girl, huh? Tapi sayangnya salah satu wanita itu berhasil menusuk perut Smith menggunakan pisau. Smith tak punya pilihan karena Smith harus membela diri. Setelah itu Smith pergi ke kediaman Meissner untuk meminta bantuan.
Karena Smith tidak tahu kemana lagi untuk meminta pertolongan selain kepada Dan dan Todd, orang yang selalu bisa Smith percayai. Smith mengetuk pintu dan dibuka oleh Rose. Smith meminta Rose untuk memanggilkan Todd karena ia membutuhkan bantuan Todd. Lama menunggu di luar, tapi sayangnya Rose tidak kembali keluar membawa Todd. Yang ia lihat hanya mobil polisi mendatangi rumah itu sehingga Smith pergi dari sana. Smith berpikir jika Rose memanggil polisi untuk menangkapnya, kemudian detektif ini menjelaskan bahwa yang memanggil polisi adalah Todd karena kondisi Rose koma. Lalu detektif ini bertanya tentang kejadian serangan di rumah kediaman Meissner pada Smith. Namun Smith terlihat bingung dan tidak mengerti. Lalu Tank menjelaskan bahwa Eden telah menghilang. Barulah Smith mengerti apa yang telah terjadi. Smith berteriak marah pada Tank karena mereka sudah berpikir jika ia adalah dalang dibalik penculikan anak baptisnya. Beberapa saat kemudian, Tank dan detektif ini bertemu dengan Todd. Darah yang ada di dalam rumah Meissner memiliki kecocokan dengan darah Tuan Whitaker. Tak lama, Dan Hunter memasuki rumah itu. Tuan Smith Whitaker dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kemudian Todd menjelaskan pada saat malam tahun baru, Rose dan Smith terlibat perdebatan. Tapi Todd ragu jika Smith yang melakukannya karena mereka sudah seperti keluarga. Dan ragu dengan hasil investigasi mereka yang menangkap Smith, sementara anaknya bahkan tidak tahu ada di mana. Dan sangat yakin jika saat ini Eden sedang menunggu ayahnya datang untuk membawanya pulang. Kemudian Dan berusaha mencari di internet tentang berita penculikan anak. Lalu ia mendapatkan artikel yang menjelaskan bahwa beberapa pria matang menyukai anak di bawah umur atau bisa disebut pedofil. Dan mencatat beberapa nama yang ia curigai lalu berusaha mengikuti dan memata-matai pergerakan mereka satu persatu. Hingga akhirnya ia mencurigai pria bernama Tom. Tom terlihat banyak membeli baju untuk anak perempuan di pusat perbelanjaan. Tak berselang lama, Dan bertemu dengan temannya yang bernama Jay. Dalam sebuah ruangan, Jay memberikan dus berisi semua barang yang diminta oleh Dan. Jay sudah meminta orang-orangnya untuk menyebarkan kabar di jalanan tentang penculikan anak Dan. Jika ia mendengar sesuatu, maka Jay akan segera menghubungi Dan. Dan diam-diam memasuki rumah Tom dan menunjukkan foto putrinya pada pria itu. Namun, Tom berkata bahwa ia tidak berurusan dengan anak-anak. Setelah mendengarkan perkataan Tom, Dan langsung mengeluarkan semua pakaian anak perempuan yang ada di tas belanjaan Tom. Namun lagi-lagi Tom tidak mengakuinya, hal itu membuat Dan bertambah kesal. Akhirnya ia menyayat jari Tom hingga membuat Tom kesakitan, lalu Dan menodongkan pistolnya kepada Tom hingga membuat Tom ketakutan. Tom akhirnya berbicara jika ia akan mengantarkan Dan ke suatu tempat. Dan Tom pergi ke rumah yang ada di ujung jalan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai dan segera mengikat tubuh Tom. Ia juga menutup mata Tom menggunakan kain. Pagi harinya, Dan terbangun karena bermimpi tentang anaknya. Bertepatan dengan itu, melihat Tom kabur dari mobilnya berlari menuju ke rumah yang dimaksud oleh Tom tadi malam. Dan segera menyiapkan senjata miliknya, kemudian secara hati-hati berlari mendekati rumah yang ada di sana. Pria berambut panjang terus-menerus menembak Dan yang bersembunyi di balik mobil, lalu Dan menembak pria itu dari bawah mobil. Setelah pria berambut panjang itu terjatuh, Dan langsung menghampirinya dan beberapa kali menendang badan serta kaki pria itu. Dan menanyakan anaknya sambil menunjukkan fotonya, namun pria itu malah tertawa. Dan akan menembak mulut pria tersebut, suara tembakan terdengar dari arah belakang Dan. Melihat itu, Dan segera pergi bersembunyi di balik mobilnya, lalu menembak pria berbaju merah hingga tergeletak di tanah. Tak lama, Dan mendengar suara teriakan meminta tolong. Akhirnya ia berusaha mendekat ke asal suara tersebut dan menemukan seorang wanita terkurung di dalam ruangan. Dan membantu wanita itu keluar dari sana dan memasuknya ke dalam mobil. Sementara Dan langsung menaiki mobilnya untuk mengejar mobil Tom dan pria berambut panjang yang hendak kabur. Tom memerintahkan Willy agar menembak ban depan mobil Dan, namun beruntungnya Dan berhasil menghindar dari tembakan Willy. Nah, isi pistolnya habis dan memutuskan untuk mengambil jalan berbeda dengan mobil Tom dan Willy. Setelah menghentikan mobilnya, Dan langsung berlari turun menyusuri jalan bawah untuk menghentikan mobil Tom dan Willy. Setelah
melihat mobil itu semakin mendekat dan segera menembaki mobil tersebut menggunakan senjata laras panjangnya hingga mobil yang dibawa oleh Tom dan Willy terbalik. Willy tewas di dalam mobil sementara Tom berhasil keluar. Namun tak lama Dan menghampiri Tom untuk menanyakan kembali anaknya. Tapi sayangnya Tom tetap tidak memberitahu hingga akhirnya ia tergeletak tak sadarkan diri. Hal tersebut membuat Dan bersedih dan merasa putus asa. Ia pulang ke rumahnya untuk membersihkan diri. Saat sedang mandi, ia teringat kenangannya bersama istri serta anaknya. Hingga akhirnya istrinya harus meninggal karena sakit kanker. Sementara itu di rumah sakit, Rose baru saja terbangun dari komanya. Rose langsung bertanya kepada Dan Eden pada Todd. Di sisi lain, Dan mengunjungi Smith di dalam penjara. Para polisi dan detektif berusaha mengaitkan situasi dengan Smith. Smith tidak masalah karena bahkan ia pernah menghadapi situasi yang lebih buruk. Sejak mereka kembali, situasi sudah tidak sama lagi. Smith tahu jika Smith sudah berlebihan dalam minum alkohol, tapi para polisi yang ada di sana memperlakukan Smith seolah-olah orang bodoh. Smith meminta maaf pada Dan karena tidak ada di rumah Messner untuk melindungi Eden saat Dan tidak ada. Smith sadar jika ia telah mengecewakan Dan. Tapi Smith berkata jika selama ini Smith sudah berusaha menenangkan Smith jika Dan pasti akan menemukan Eden lalu ia akan mengeluarkan Smith dari penjara. Detektif ini memberikan foto Eden pada Dan. Eden memiliki tablet. Jika Dan memiliki akses untuk login ke tablet milik Eden, maka detektif ini akan melacaknya. Setelah Dan memberikan informasi login pada tablet anaknya, detektif ini langsung memasukkan email dan passwordnya. Setelah dilacak, ternyata posisi tablet itu berada di 1805 Coldwater Canyon Road. Detektif ini dan Tank sudah berada di tempat itu. Detektif ini langsung mendodokkan pistolnya ke arah pria yang ada di dalam sana. Hands up! Keep your hands up. It's clear. Relax, kid. Put your hands down. Ternyata pria itu menemukan tablet milik Eden di truk sampah B84 beberapa hari yang lalu. Kemudian pria tersebut memberitahu rute yang dilalui oleh truk itu pada detektif ini. Detektif ini dan Tank pergi ke suatu tempat bersama timnya, namun sayangnya mereka terlambat. Saat seluruh timnya sudah keluar dari ruangan itu, detektif ini menemukan sesuatu di dalam sana. Ia segera memerintahkan Tank membuka lantai itu. Setelah papan-papan itu dibuka, ternyata di dalam sana ada anak Dan. Detektif ini meminta Eden menghampirinya. Dan menghampiri tempat di mana Eden ditemukan. Saat melihat ayahnya, Eden segera menghampiri dan memeluk ayahnya dengan perasaan senang. Satu bulan kemudian, keadaan Rose baru benar-benar pulih dan baru diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. Beberapa saat kemudian, Todd dan Dan menghampiri Rose yang sedang melihat ponselnya. Karena Rose tak kunjung menjawab ucapannya, akhirnya Todd mengambil ponsel di tangan Rose. Todd membaca pesan berisi ancaman yang ada di ponsel itu, kemudian memberikannya kepada Dan. Firma memberikan semua yang Rose inginkan, rumah dan mobil secara gratis. Pada awalnya Rose berpikir jika itu adalah bonus. Tapi ternyata mereka meminta Rose menagih bayaran yang tinggi pada klien, hingga Rose harus membayar mereka kembali. Tapi sayangnya itu tidak cukup. Rose menemukan hal kotor tentang firma, pencucian uang dan penipuan. Kemudian Rose mengancam untuk bicara dan saat itulah gangguan dimulai. Rose berusaha menembak penyusup bertopeng itu, namun akhirnya penyusup bertopeng itu berhasil memukulnya hingga pingsan. Penyusup bertopeng mengancamnya untuk terus melakukan pembayaran dan tetap tutup mulut. Edward Lewis menghubungi penyusup bertopeng. Seharusnya mereka hanya perlu menakuti Rose tanpa melukainya. Apalagi mereka sekarang bahkan menculik seorang anak yang tidak bersalah. Hal yang dilakukan oleh surwa Edward Lewis sangat jauh dari rencana awal mereka. Mereka memutuskan untuk mengurung Eden di dalam gudang kecil. Pada malam harinya, Edward Lewis pergi menggunakan mobilnya bersama dengan beberapa bodyguard. Tengah perjalanan, salah satu bodyguard Lewis menyadari jika ada dua motor yang mengikuti mobil mereka. Salah satu bodyguard Lewis berusaha menembaki dua motor yang ada di belakang mobil mereka. Namun beruntungnya Dan dan Harry berhasil menghindari dari tembakan itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Lewis berhenti. Dan langsung menembak tangan bodyguard Lewis yang ada di sana, kemudian segera menghampiri mobil itu.
ingin sekali balas dendam atas perbuatan Lewis pada anaknya. Tapi Dan tidak akan melakukan itu, dia hanya akan memberikan peringatan. Namun jika Lewis masih mengganggu keluarganya, maka Dan akan menyelesaikan apa yang sudah ia mulai malam ini. Dan film pun selesai. Hey man, I'm gonna speed up. Hang on! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside